Episode 36. Dirundung, Raka membuka pintu rumahnya. Dia melihat Norin berada di depannya saat ini. "Hai Kak." "Norin, ada apa?" tanya Raka tanpa berniat untuk mempersilahkan masuk wanita itu. "Kak, aku mau ngomong." Raka keluar menutup pintu lalu berjalan ke arah kursi rotan yang ada di samping pintu itu. Norin terpaksa ikut duduk di kursi samping Raka. "Mau ngomong apa?" Raka to the point. Sebenarnya dia merasa terganggu dengan kedatangannya Norin ke rumahnya. Norin meremas ujung bajunya. Dia sudah memberanikan diri untuk datang ke rumah Raka. Tapi entah kenapa melihat respon Raka yang seperti ini membuat nyali Norin menciut. "Kenapa Kak Raka jarang beoswa Norin?" tanya Norin akhirnya. Raka menaikkan sebelah alisnya. Ternyata selama ini dia tidak benar-benar tertarik dengan cewek ini. Lihatlah. Sekarang Raka semakin ilfeel dengan keberanian yang ditujukan Norin padanya. Sepertinya gue harus memberikan batasan sama cewek ini, gara-gara gue deketin dia. Sekarang ngelunjak. "Sorry, aku sibuk." Norin kurang suka dengan jawaban Raka. "Sibuk banget ya Kak?" katanya Kak Raka jadi tutornya Kak Rizka. "Ya." Jawab Raka singkat. Memangnya sekarang Kak Raka udah bisa nerima Kak Rizka? Maksudnya dulu Kak Raka anti banget sama Kak Rizka kan? Raka semakin memicingkan matanya menatap Norin. "Ya, itu dulu. Tapi sekarang aku ditugaskan untuk menjadi tutor Eriska. Jadi mau nggak mau, aku harus bisa bersikap profesional." "Bukan." Norin hanya mengangguk kecil. Tentu saja dalam hatinya terbakar api cemburu yang luar biasa pada Eriska. Entah kenapa ucapan Eriska waktu itu menelusup di pikir cewek berkacamata ini. Tapi kalau Kak Raka merasa nggak nyaman kan bisa menolak. Takutnya nanti Kak Raka malah dibikin emosi terus. "Aku sebenarnya bisa bantu Kak Rizka buat belajar. Meskipun aku masih kelas 10, tapi aku udah bisa menguasai pelajaran kelas 11 kok," cerocos Norin. Raka mendegus. Semakin hari dia semakin kesal saja dengan cewek satu ini. Kesalnya melebihi kekesalannya dulu pada Eriska. "Enggak perlu. Eriska pasti bisa aku atur." "Oh, ya aku mau mandi dulu. Abis ini mau keluar ke temen Kenzo." "Sorry ya." Raka berdiri dari duduknya dan Norin juga ikutan berdiri. "Oke Kak, kalau gitu aku pulang dulu." Norin langsung pergi gitu aja. Dia merasa jika Raka telah mengusirnya secara tidak langsung. Raka mengusap wajahnya kasar. Dia memang sengaja mengatakan hal itu agar Norin segera pulang. Sungguh sekarang, Raka tidak respek sama sekali dengan cewek ini. Dulu apa sih yang gue lihat dari cewek itu? Kalau wajah dia tuh biasa aja, cantikan Eriska kemana-mana. Norin merasakan kecewa yang luar biasa. Dia tidak menyangka jika Raka melaksanakan hal ini terhadapnya. Semua ini gara-gara Eriska. Cewek itu tidak tahu malu. Pengen nyoba deketin Raka lagi. Sial, kenapa aku nggak tahu kalau Kak Raka jadi tutornya? Hari ini Eriska berangkat pagi-pagi ke sekolah. Dia memutuskan untuk menggunakan motor maticnya saja. Eriska tidak mau diantar oleh sopir pakai mobil. Setelah memarkirkan motornya di parkiran sekolah, Eriska langsung berjalan cepat menuju ke kelas. Dia tidak ingin bertemu Gala, Firza, atau Raka yang akan membuatnya semakin pusing. Wah, si cewek penggoda tumben datangnya pagi-pagi. Eriska berhenti ketika melihat kedua cewek di depannya itu menghadang. "Minggir lo," seru Eriska datar. "Hei, dasar cewek murahan, muka lo tuh pas-pasan. Tapi karena lo cewek murahan yang suka menggoda dengan tubuh lo yang lumayan itu, jadi para cowok banyak yang deketin lo," seru salah satu cewek itu. Sepertinya berita kemarin sudah menyebar di santero sekolah. Eriska tidak mau terpancing. Dia memutuskan untuk terus berjalan dan menabrak bahu wanita berambut sebahu itu. Salah satu dari mereka memberi kode pada satu sahabatnya. Dua orang siswi menghadang. Terlihat Norin ada di sana sambil bersedekap dada di belakang Eriska. "Mau kemana lo? Mau nyapu kelas atau bersihin toilet? Cocoknya cewek murahan kayak lo itu. Bersih-bersih toilet. Sana sikat WC. Atau mandi sekalian pakai air comberan. BYUURR." Eriska gelagapan ketika ada seseorang menyiramnya dengan air bekas pelplan yang baunya seperti porselen. Dan Eriska bisa melihat siapa yang membawa ember itu, dan dia sedang tertawa. "Norin, apa yang kamu lakukan?" seru sebuah suara dari arah depan. Norin langsung menutup mulutnya ketika melihat siapa yang menghampiri mereka. Raka. "Kak Raka." Norin sangat terkejut melihat kedatangan pria itu. Raka meletakkan helmnya ke atas motor dan langsung berjalan ke arah Eriska dan Norin yang berada di lorong kelas bersama beberapa siswi lainnya.
Dan sepertinya mereka telah diajak kerjasama untuk membuli Eriska. Kak, aku. Norin, apa yang kamu lakukan ke Eriska? Seru Raka melotot tajam. Kak, jangan salah paham dulu. Bukan aku yang nyiram Kak Eriska. Ucap Norin ketakutan. Kalau bukan lo yang nyiram Eriska, lalu ember itu untuk apa? Apa bisa embernya terbang sendiri? Gue gak nyangka lo berani ngelakuin kayak gini. Gue kira lo tuh cewek yang lembut, tapi ternyata gue salah. Tunjuk Revan ke arah tangan Norin dengan mata memerah memancarkan emosi yang membara. Norin terkejut melihat Raka yang sangat marah. Selama ini belum pernah dia melihat Raka yang terlihat begitu mengerikan seperti ini. Eriska menoleh dan melihat Raka berjalan ke arahnya dengan rahang mengeras dan tangan yang mengepal Era. Sedangkan Norin langsung memberikan ember yang dibawanya tadi kepada sahabatnya. Kak, dengarkan aku dulu. Ini semua dia yang memulai duluan. Kalau Kak Eriska nggak bikin aku kesel, tentu aku gak akan balas. Please percaya sama aku. Kak, seru Norin memohon. Dasar sinting. Gerutu Eriska. Raka tidak menggubris Norin karena dia lebih memilih memperhatikan penampilan Eriska yang terlihat memprihatinkan. Raka melihat baju seragam sekolah Eriska yang basah. Bahkan tercetak jelas di tubuhnya. Raka bisa melihat 2 tonjolan di dada Eriska yang terlihat sangat jelas itu. Riz, lo gak apa-apa kan? Tanya Raka khawatir. Kak, tolong dengerin aku dulu. Eriska merasa muak melihat pemandangan itu. Dia pun memutuskan untuk terus berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang sudah basah dan bau. Tiba-tiba Eriska merasakan ada seseorang yang menutupi tubuhnya. Sebuah jaket hitam yang tadi pakai oleh Raka kini tersampir di pundaknya. Ayo aku antar ke kamar mandi. Ucap Raka masih merangkul bahu Eriska. Eriska menepisnya. Lepas. Ucap Eriska ketus. Kemudian berlalu pergi dan berjalan dengan cepat. Dia harus segera pergi dari tempat itu sebelum banyak murid yang berdatangan. Melihat kondisinya yang terlihat sangat memalukan. Dengan langkah lebar, Raka berjalan menyusul Eriska. Riz, tunggu dulu. Raka mencekal lengan Eriska kuat. Norin yang melihat hal itu merasa tidak terima. Bersambung.